أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. Bab di dalam menjelaskan satu auratul muslimin, menutupi aibnya orang muslim. Menahi dan menahan an isya'atiha, untuk menyebarluaskan aib tadi li ghairi darurat, ya, dengan tanpa darurat, kecuali darurat. Jadi bab yang menjelaskan tentang menutupi aib orang-orang muslim, ya, dan dilarang untuk menyebarluaskan aib orang-orang muslim, ya, kecuali darurat. Contoh darurat itu misalnya ada TO, target operasi, polisi itu suka masang foto buronan, itu kan aib, melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan, aib kan. Nah, itu darurat. Kalau nggak dipajang itu orang bisa berbuat jahat lagi di tempat lain. Kalau darurat yang begitu, itu kudu dibuka. Tapi kalau kita melihat seseorang kemudian bermaksiat atau aibnya tampak di depan kita, nah kita tutupin, jangan disebar luas. Dulu pernah terjadi zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Beliau ini kalau tidur mendengkur. Nah, kemudian hal ini diceritakan ke mana-mana. Rasul melarang hal itu, ya, jangan ceritakan. Itu aib. Aib itu sesuatu yang kurang, sesuatu yang cacat, yang ada celahnya di situ, ya. Itu aib. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishah. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yuhibbuna, menyukai, an tashi'a, ya, yang suka memviralkan atau menyebarluaskan al-fahishah, perbuatan keji, ya, aib, perbuatan keji, perbuatan melanggar, perbuatan maksiat, fil ladzina amanu lahum, sungguh di dalam, ya, di kalangan orang-orang yang beriman, adzabun alim, baginya azab yang pedih, di dunia, di dalam dunia, wal akhirah, dan juga di akhirat. Allah dalam firman-Nya, orang yang suka memviralkan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan kemaksiatan, perbuatan mungkar, kemudian dia sebarluaskan di antara,
ya, sesama muslim, sesama mukmin. Nah nanti kelak dia akan mendapatkan azabun alim, kemurkaan Allah, azab yang sangat pedih. Bukan cuma di akhirat nanti, tapi di dunia wal akhirat. Di dunia juga dia dapat, di akhirat dia dapat apa lagi? Itu berarti Qurannya. Kemudian hadis pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan oleh Abu Hurairah yang semoga Allah ridho kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda, la yasturu 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. La yasturu 'abdun, tidaklah menutupi 'abdun, seorang hamba, ya. Tidaklah menutupi aibnya seorang hamba, 'abdan, atas hamba yang lain, fid dunya, di atas dunia atau di dalam dunia, illa, kecuali satarahullahu, Allah akan menutupi aibnya yaumul qiyamah, kelak nanti di hari kiamat. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi kita nih kalau melihat aib seseorang, halo bro, ya, iya, udah sampai mana? Udah sampai mana Pak? Tahu masjid itu rumah enggak? Ketik aja di situ Alfamart Haji Mawar, nanti nggak jauh dari Alfamart Haji Mawar tuh ada nggak masuk ke dalam, tanya aja nama saya nggak pernah. Ketik Alfamart Haji Mawar itu semua kenalan sama Mawar aja. Oh jangan ke masjid, sebelum itu gang lewat itu, gang timbul. Iya itu depan saya, rumah saya, depan usaha dia, itu saya. Iya betul. Nah betul ya, itu rumah saya. Taruh situ aja, saya lagi di luar soalnya nih. Atau di titik poya lah apa, atau sebelah rumahnya nggak apa-apa, tapi nggak sih. Ya, makasih ya Mas ya. Jadi kita kalau melihat aib seseorang atau seorang hamba, kita melihat teman kita nih ada aibnya yang kalau itu diceritakan, ya, diceritakan ke siapapun, atau aib kita sendiri diceritakan kemanapun, itu nggak enak dengarnya, ngebahasnya itu nggak enak. Nah itu berarti aib tuh gitu Pak. Ini kalau diceritakan nih sesama yang cerita itu udah gak enak sebenarnya. Kalau kita tetap berpikir ini aib teman kita, kan itu cerita kebenaran Ustaz. Misalnya tadi seperti Salman Al Farisi, itu kan kalau gitu lu menegur, itu kan benar. Iya itu aib. Ketika kita menceritakan aib itu kepada orang lain, itu namanya ghibah. Ya, karena kebenaran diceritain, makanya namanya ghibah. Nah kalau bukan kebenaran terus diceritain, itu namanya fitnah. Bukan fitnah. Ya. Kalau benar saya ceritain, itu namanya fitnah. Ya. Nah kita kok melihat aib seseorang, kita rahasiakan, kita umpetin, ya. Karena aib itu, ya kelak kita akan dibalas oleh Allah. Kita akan ditutupi aib kita nanti di hari kiamat. Terus gini Pak, kita dikenal baik, kita dikenal sebagai orang soleh, ya, itu karena Allah menutupi aib kita, bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kebaikan kita berbuat baik. Jangan lupa, jangan sombong. Jadi perbuatan baik kita, ya memang semestinya kita berbuat baik karena itu perintahnya Allah Azza wa Jalla. Nah tapi kita kelihatan baik, Pak Yus kenal saya baik, saya dulu kenal saya baik, saya kenal Pak Jumadi baik, itu karena Allah menutupi aib kita. Coba seandainya Allah buka aib kita, itu orang nggak malu, ya pasti
sesama manusia. Yang namanya manusia itu ada aib yang dia tutupi. Ada yang pengen dia tutupi, kemudian orang tidak mengetahui itu aib. Kalau orang sampai tahu aibnya itu akan lari. Ya. Ibaratnya gini, hujan sehari membasahi bumi selama ibarat pepatah. Ya. Nila setitik merusak air sebelah. Seandainya air kita kok terkuat, itu malu. Ya. Kalau sudah malu, ya, nanti apa namanya? Ya udah gak ada harga. Wah, tukang bohong ternyata. Wah, tukang tipu ternyata. Airnya terbuka. Oh, ternyata kalau dia di luar sana begini. Ya. Ini kita terkenal baik, dikenal baik. Karena aib kita Allah tutupi, ya. Alhamdulillah, ya. Jadi aib itu ya dosa, ya kesalahan, pokoknya celah. Terus aib itu ada dua, ada yang khalqiyah, ada yang khuluqiyah. Khalqiyah itu celah yang memang qadar ilahi, yang memang sudah ketentuan dari Allah, ciptaan. Misalnya pendek, hitam, itu kan aib. Misalnya aib ya. Terus tangannya buntung, misalnya. Terus kupingnya cacat atau kakinya cacat, itu aib. Ya. Yang kalau itu diceritakan kepada orang lain, itu bikin malu si yang punya aib. Itu udah bawaan, itu sudah qadarullah. Sudah memang ciptaannya Allah seperti itu. Aib yang sifatnya qadari. Ada aib yang khuluqiyah. Ya. Khuluqiyah itu yang bentuknya fi'li, ada sopan santun yang memang bisa dilihat. Misalnya ini orang terkenal pembohong, itu udah aib tuh. Kalau udah nyebar begitu, udah terkenal seperti itu, udah mati kutu itu, nggak bisa melangkah kemana. Ya. Terkenal suka bohong, terkenal suka nipu, terkenal tukang mabok misalnya, terkenal tukang judi. Nah itu udah dicap sebagai orang yang seperti itu. Itu aib. Ya, aib yang sifatnya memang kontradi dari Allah. Aib yang sifatnya kita bisa merubah itu. Ya. Misalnya kita terkenal apa nih? Kok terkenal baik? Alhamdulillah, berarti Allah sudah menutupi aib kita. Tapi kok kita terkenal jelek, berubah. Ya. Sebagaimana contoh yang dicontohkan oleh Nabi kita. Ya, namanya al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tak luput dari salah dan lupa. Nabi Adam itu pernah salah. Nabi Adam, kakek buyut kita itu pernah salah. Tapi ketika dia salah, dia memohon pertobatan kepada Allah. Dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aib itu. Yang sampai hari ini diceritakan kita ampun. Ya mudah-mudahan itu buat ibroh. Ya, cerita itu ibroh. Jadi kesalahannya Nabi Adam, kesalahan orang yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Adam, kamu tobat, aku terima. Ya, baca ini. Dikasih bacaan, dikasih bekal. Ya, apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta ampun sama Allah. Ngakuin dulu bahwa dirinya zalim, berbuat salah pada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ada lagi Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dakwah puluhan tahun, 23 tahun. Umatnya cuma 2. Ngambek ceritanya. Nabi juga ada ngambeknya. Ditinggalin tuh umatnya tuh. Ya, suku Nawa tuh ditinggalin. Kemudian tinggalin naik perahu. Sampai di atas perahu itu kelebihan muatan. Akhirnya muatan sebagian dibuang ke laut. Karena laut saat itu ombaknya besar ya, badainya dahsyat, hujan badai, rombak ambing itu perahu. Semua muatan diturunin. Wah ini kata nakodanya nih, kata pemimpinnya nih, ini harus ada yang dikorbankan lagi. Ini beban sudah dikurangi, semua muatan sudah diturunin, tapi masih berat ini perahu. Harus ada orang yang dikorbankan. Jadi undilah akhirnya. Sampai 3 kali diundi, nama Nabi Yunus terus keluar. Ya, nama Nabi Yunus terus keluar. Akhirnya Nabi Yunus yang dibuang ke laut. Nah, saat itu ikan paus memakan. Ya, ikan paus, ikan nur dimakan
ya, paus dari dimakan. Akhirnya Nabi Yunus di dalam perut ikan itu 40 hari 40 malam. Kata Allah, seandainya Yunus ini bukan hamba yang terus mengingatku, niscaya dia akan abadi di situ ila yaumil qiyamah. Ya. Nabi Yunus ini nabi, kemudian orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Namanya orang yang dicintai, walaupun salah tetap dicintai. Sama kayak kita loh. Anak kita pernah salah enggak? Pernah. Tapi kita cinta sama Tuhan. Ya. Walaupun salah kita maafin. Walaupun salah kita maafin. Sama begitu. Nabi Yunus itu salah karena meninggalkan umatnya. Ya kan? Suku Ninawa itu ditinggalin sama Nabi. Tapi karena kesalahan itu, kemudian Allah mengingatkan, terus dia senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah ampuni dia dan Allah keluarkan dia dari perut ikan paus. 40 hari 40 malam. Ya, kata Allah, kalau dia bukan hamba yang terus mengingatku, niscaya dia akan tetap di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Artinya apa? Artinya tuh ikan masih hidup sampai sekarang. Iya kan? Berarti itu ikan sampai sekarang masih hidup. Ikan tun itu masih hidup. Ya. Nah itu orang yang namanya hamba wajar itu ada salah. Tapi selama kesalahan itu masih kemudian kita bisa bertobat kepada Allah, dan Allah adalah Tuhan yang maha menerima taubat hamba. Ini kayak Nabi Adam, Nabi Yunus. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dua nabi ini dua-duanya ngaku zalim. Hanya ketika kita ada kesalahan, yang kesalahan itu Allah tutupi. Jangan sampai kita membongkar aib itu kesalahan kita. Jangan dibongkar. Nah, ini apa namanya? Kita habisin di malam hadis terkait cuma 4 soalnya ya, terkait menutupi aib sesama muslim dan melarang untuk memviralkannya kecuali darurat. Ya. Nggak boleh kok melihat teman ada aib itu kita bongkar, kita beberin, kita cerita-ceritain, nggak boleh. Ya. Wa anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati, setiap umatku mu'afan, diselamatkan ya, atau dimaafkan, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan jahat, illal mujahirin, wa inna minal mujaharati, dan sesungguhnya yang dimaksud orang-orang yang terang-terangan ya, orang-orang yang jahat tadi, ayya'mala rajul ya, ketika seseorang beramal ya, berbuat sesuatu bilaili, di waktu malam, amalan ya, kemaksiatan atau amalan maksiat, summa yusbihu, kemudian datang pagi, wa qad satarahullahu, dan benar-benar Allah menutupi alaihi, darinya amalan-amalan itu, amalan-amalan kemaksiatannya itu. Fayaqula, kemudian dia malah bercerita, padahal Allah sudah menutupi aibnya, pagi harinya dia malah bercerita, ya fulan, wahai fulan, amiltul barihah ya, aku tadi malam melakukan kada wa kada, ini dan itu. Wa qad bata, dan benar-benar padahal semalam itu yastauhu rabbuhu ya, Allah benar-benar menutupi aibnya. Wa yusbihu, dan ketika pagi yakshifu, membuka Allah, apa yang Allah tutupi, alaihi, atas dirinya. Muttafaqun alaihi, hadis disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis kedua ini sama terkait tentang aib. Jadi setiap umat Nabi, kullu ummati, ini kita umatnya Nabi bukan? Kita umatnya Nabi karena kita percaya sama Nabi, percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah kita. Nah kata Nabi, kullu
umatku selamat, setiap umatku dimaafin. Ya. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang jahat, yang terang-terangan. Nah, maksudnya orang terang-terangan apa? Orang terang-terangan itu maksudnya ketika malam hari dia berbuat kemaksiatan. Yang malam hari itu tidak ada siapapun yang tahu kecuali dirinya. Ya. Jadi ketika malam hari dia berbuat kemaksiatan, ya, misalnya malamnya berzina, atau malamnya mabuk-mabukan, atau malamnya berjudi, itu malam gak ada yang tahu selain dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tutupin aibnya itu. Tapi ketika pagi datang, kemudian dia bertemu dengan temannya, dia berkumpul dengan temannya, kemudian dia bercerita kepada teman-temannya, tadi malam saya habis berjudi, tadi malam saya kalah judi, wah parah nih, itu misalnya. Tadi malam saya menang judi, nah, sama itu. Ya. Aib yang sudah Allah tutupi kok dibuka. Ya. Berarti Pak, menjadi sunnah bagi kita ketika kita berbuat dosa misalnya, itu kita tutupi, ya kita tutupi. Itu aib yang sudah Allah tutupi. Jangan kemudian kita dengan bangga menceritakan kepada orang lain terkait dosa-dosa kita. Jangan. Ya. Setiap manusia itu punya dosa. Ya. Terus kita gak berhak menghakimi siapapun. Ya, kita melihat orang bermaksiat dan orang bersalah, cukup dinasihati. Kok gak bisa dinasihati? Ya udah. Jangan kemudian kita beberin kesalahannya dia, kemaksiatannya dia kemana-mana. Ya. Kata nasihat Zunnun al-Misri itu, beliau menyatakan bahwasanya jangan sibuk dengan aib orang lain, tapi sibuklah dengan aib diri sendiri. Paling kebanyakan manusia sibuknya sama aib orang lain. Kalau ada teman yang ngomongin orang lain, itu biasanya kita nyimak. Ya kita nyimak, itu aib kok. Ini kan ya, buktinya apa? Orang-orang kita nih senang banget dengan aib orang lain. Itu ketika misalnya kita berkumpul, yang nggak ada siapa nih? Itu yang diceritakan. Yang nggak ada siapa nih? Hadir di sini nggak ada nih, diceritain. Terus ganti orang lagi. Nah kita nggak ada, kita yang diceritain itu. Nah itu manusia. Ya. Makanya tadi Syekh Zunnun al-Misri, jangan sibuk dengan aib orang lain, sibuklah dengan aib diri kita sendiri. Itu yang kita lupa Pak. Coba dari pagi nih sampai malam nih, lewat gitu. Apa tuh yang kita perbuat? Ada aib gak nih? Ya. Misal subuh kesiangan, misal lihat perempuan cantik itu sampai berasal dalam hati, itu kan aib juga. Yang kalau orang tahu kita malu. Misalnya, oh itu Pak Ustaz, kalau Ustaz ngomongnya doang tuh, ngeliat yang bening masih ngelirik aja, misalnya. Menjadi sunnah ketika misalnya kok kita berbuat dosa, nggak sengaja nih berbuat dosa, yang nggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah gak usah cerita ke siapa-siapa, ya, makanya yang sering saya cerita bahwasanya ada seorang tua kemudian nanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab perkara terkait anaknya yang akan menikah. Anaknya perempuan, kemudian anaknya ini akan menikah, tapi anaknya ini sudah tidak perawan lagi karena anaknya ini korban perkosaan. Terus nanya sama Sayyidina Umar, apakah perihal ini harus saya sampaikan kepada saat calon suaminya? Sayyidina Umar marah Sayyidina Umar. Itu aib yang sudah Allah tutupi. Kenapa engkau ingin beberkan ke orang lain? Jadi yang berhak gini, oh itu namanya gak jujur dong Pak Ustaz. Enggak, bukan itu masalahnya. Jadi yang berhak menghakimi kita itu bukan sesama kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang berhak menghakimi kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok kita berbuat salah, kemudian gak ada yang tahu, Allah yang Maha tahu. Biar Allah yang balas kita. Ya.
umatku itu dimaafin. Kita dimaafin Pak, dimaafin. Ya. Illal mujahidin, kecuali orang yang tadi. Nah kok kita berbuat maksiat terus kita beberkan, kita ceritakan ke orang lain tuh. Ya, anak-anak muda nih terutama nih. Ya. Wah, semalam mau pacaran itu, mau ke hotel misalnya. Wah itu kan aib yang berbeda. Ya, tanpa lurus nggak boleh, nggak boleh. Nah itu yang nggak selamat, itu yang nggak selamat. Yang ketika dia berbuat kemaksiatan, Allah sudah tutupi itu, kemudian dia membongkarnya, dia membuka sendiri. Ya. Malam pribadi tahu, ya, tapi dia bongkar sendiri. Nah itu Pak, kita terlihat baik karena Allah tutupin aib kita. Seandainya aib itu berbau atau seandainya dosa itu berbau, nggak ada yang mau orang dekat sama kita. Seandainya dosa benjol gitu, sekali berbuat dosa jendol gitu, ya, kelihatan gitu dosa, ya Bu ya, kelihatan gitu dosa. Seandainya berbuat dosa kok jendol, itu malu gitu. Berapa jendol nih banyak, saking Allah tutupin gitu. Ya. Makanya doanya kan ada tuh. Kalau pagi atau sore itu Rasul suka doa, Allahumma ya Allah inni sesungguhnya aku as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Minta afiat di dalam dunia dan akhirat. Apa sih afiat? Misalnya kan suka ada tuh orang mengucapkan semoga Pak Miftah sehat afiat. Apa sih afiat? Sehat. Ini kita sehat. Nah, afiat itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa punya semangat, punya giroh untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya afiat. Ya. Kalau cuma sehat toh banyak Pak orang sehat tapi enggak ibadah banyak banget. Makanya doanya gitu, sehat afiat. Badan sehat, punya semangat untuk beribadah kepada Allah. Terus lagi lanjutnya dong. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wa ahli wa mali. Ya. Allahumma ya Allah ini sesungguhnya aku as'alukal afwa wal afiyah. Mohon ampun dan afiat fid dini di dalam agama, wad dunya dalam dunia, wa ahli dan untuk ahli itu keluarga kami, keluargaku, wa mali dan harta kami. Allahumma astur awrati. Allahumma ya Allah ustur awrati. Tutupi aibku. Kita suruh minta sama Allah agar senantiasa Allah tutupin aib kita. Ya. Aib. Makanya aman Pak, kita selama kita masih menutupi aib kita yang sudah Allah tutupin, aman kita. Kullu ummati mu'afa. Ya, bukan munafik, bukan. Ini bukan munafik. Wah, belaga belaga soleh, belaga alim, padahal maksiat. Itu hati-hati, itu setan itu hati-hati setan itu. Jadi kadang ya setan itu membisikkan hati kita itu di dalam dada kita ini halus gitu. Kan kayaknya wah habis maksiat, tapi kelihatannya toat, pakai peci, pakai gamis, padahal kita ini orang yang paling rusak di antara yang lain, ya, gitu. Nah, tapi jangan dibeberin. Udah kita aja tahu. Kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi yang nyuruh, kullu ummati mu'afa illal mujahidin. Setiap umat itu selamat kecuali orang-orang yang tadi terang-terangan. Ya, bukan munafik, bukan. Sekali lagi itu bukan munafik, tapi Nabi mengajarkan kita bahwa aib yang sudah Allah tutupin, ya udah biarkan itu tertutup. Jangan kita malah cerita-cerita lagi, ya. Selamat gitu. Nah, kalau kita malah membuka bahaya. Malam habis maksiat, kemudian pagi cerita sama orang itu, hati-hati. Itu nggak selamat itu, ya. Itu yang nggak selamat. Padahal Allah udah nutupin aibnya. Malah dia yang membuka sendiri. Membuka sendiri. Coba Pak, kita flashback. Banyak yang begitu, ya, banyak yang begitu. Dulu mungkin kita juga pernah begitu. Dulu mungkin kita pernah begitu. Kita ceritain nih kesalahan kita sama teman
Yang harusnya teman nggak tahu jadi tahu, yang harusnya orang lain nggak tahu jadi tahu. Bapak nih misalnya, kok kepentok selingkuh sama orang, gak usah cerita kayak gitu, rahasiain. Ini beneran. Kalau cerita berantem itu, bukan karena apa? Karena tadi, ya, bukan apa namanya munafik atau apa enggak. Itu aib yang sudah Allah tutupi. Udah tobat kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal minta maaf sama ibu-ibu. Bu, maafin ya bu. Waktu nih bapak mau minta maaf ini ada apa nih? Habis buat salah apa pak misalnya gitu. Hah? Enggak, udah pokoknya minta maaf. Makasih ibu udah selama ini udah nemenin saya. Ya? Sama begitu pun ke guru misalnya. Bapak percaya sama guru nih. Nah, saya mau cerita apa aja lah ke guru saya, termasuk kekurangan saya. Dia cerita apa aja ke gurunya. Gak boleh. Ustaz, gimana cara saya tobatnya? Saya tuh udah berzina begini. Kecuali empat mata lah. Cari guru yang benar dulu. Kalau gurunya ember ya bahaya. Iya, ada pak guru yang ember, aib yang harusnya dia curhatin ke guru luar terus diceritain ke mama. Tapi kalau untuk ibroh tidak disebutkan nama nggak apa-apa. Kayak pernah kan ada kisah ada seorang pembunuh yang sudah membunuh 99 orang. Tapi ketika dia berhadapan dengan ulama mau membunuh ke 100, tapi diterima tobatnya asal dia jalan ke tempat yang banyak orang ibadah, ahli ibadah di sana. Nah, itu kan kisah yang kalau diceritakan aib juga, ya kan? Tapi tidak disebutkan siapa. Pokoknya ini preman lah gitu. Ya. Nah, kecuali darurat tadi, kayak buronan harus dipasang wajahnya. Darurat itu apa? Atau ini kita punya calon ketua DKM misalnya. Ya. Ini ada 2 calon ketua DKM. Yang dua-duanya ini sama-sama orang baik, tapi ada celah di salah satunya. Boleh itu dikabarkan yang lain. Jangan itu gak cocok jadi ketua DKM. Masa ketua DKM bukan judi misalnya begitu. Misalnya seperti itu. Ya. Itu atau ada pemimpin ada 3 capres. Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang mana tuh yang paling sedikit celahnya itu ada dipilih. Ya. Boleh. Ya. Itu dalam rangka darurat. Kalau nggak diceritain, kita nggak kenal siapa dia. Wa'anhu sama ini dari Abu Hurairah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza zanatil amatu," ketika seorang amat berzina. Amat tuh budak perempuan. Kalau kita punya budak, mendapati budak perempuan kita berzina. Fatabayyana zinaha, kemudian dia terbukti berzina. Ya, bukan cuma pengakuan, tapi terbukti dia berzina. Ini punya seorang budak perempuan kemudian berzina. Nah, apa yang harus dilakukan? Falyajlid, ya, maka cambuklah dia. Al-hada dengan had, ya, dengan had maksudnya dulu dicambuk agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yutarrib 'alaiha. Ya, cambuk aja udah, tapi jangan menghina dia. Jangan mengolok-olok dia. Summa, kemudian inzalat tsaniyah, kok dia berzina lagi yang kedua? Falyajlidha, maka cambuklah dia lagi. Al-had dengan had. Wala yutarrib 'alaiha, tapi jangan mengolok-olok dia. Summa inzalat tsaniyah, nah kok berzina lagi sampai 3 kali nih. Ya, amat atau budak perempuan itu kan hak majikannya. Kalau dia sama orang lain berarti berzina. Ya, kok sampai 3 kali dia berzina? Falyabi'ha, maka juallah dia. Walau bihablin min sya'arin, walaupun dengan harga sehelai rambut wol, ya, rambut wol. Ya, muttafaqun alaihi. Hadis sepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim.
kita punya amat atau budak perempuan, kemudian dia berzina, cambuk dia, tapi jangan olok-olok dia, jangan menghina dia. Kedua kali dia zina, cambuk, jangan diolok-olok, jangan diledekin, jangan dibunuh. Kok 3 kali sampai berbuat zina, cambuk, kemudian jual, walaupun jual dengan seharga rambut wol, murah itu, bukan dijual murah itu. Iya, buat apa kan? Ya, jual murah aja. Dia punya budak perempuan kok tukang zina, udah jual murah. Gak bisa bilang. Nah, yang kita ambil dari sini apa? Ketika kita menghukum, ya kita menghukum seseorang yang berbuat salah misalnya, ya kita polisi atau ya pokoknya kita menghukum lah. Pak RT juga kan bisa menghukum orang. Misalnya ada maling di warganya, itu kan bisa tuh. Biasanya lapor ke Pak RT, biasanya dihukum. Nah, hukum aja, hukum agar dia jerah atau lapor ke yang berwajib. Jangan kemudian dihina, jangan dihina, nggak boleh menghina. Ya. Nah, ini padahal udah berbuat zina, nyata-nyata ini amat, ini budak perempuan, nyata-nyata berbuat zina. Hukuman tetap dilaksanakan, tapi nggak boleh menghina, nggak boleh mencaci maki, nggak boleh mengolok. Nah, apalagi sekarang ini musim ini ya, musim politik. Oke. Kemarin saya ngaji ngebahas tentang jauhilah perdebatan di grup WA. Gak sengaja kemarin berdebat di WA, tapi istighfar saya tinggalin, nggak saya layani. Ya. Memang apa namanya nggak ada untungnya, malah kita rugi. Ya, malah kita rugi. Udah tinggalin aja perdebatan. Ya. Apalagi kok isinya caci maki. Saling menghina, saling menjatuhkan. Buat apa nih? Hindarin aja. Ya. Maknanya begitu. Nanti terakhir, wa'anhu sama dari Abu Hurairah qala bersabda, utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dirajulin qad syarib. Ya. Datang seorang lelaki kepada Nabi sambil mabuk Pak. Qala, kemudian Nabi nyuruh, idribuhu, pukullah dia. Qala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata, faminnat dharibu biyadihi. Ada dari kami memukul orang itu dengan tangan. Wa dharibu binaqlihi. Dan ada di antara kami yang memukul orang mabuk itu dengan sendal. Wa dharibu bitaubi. Ada yang memukul orang yang mabuk itu dengan pakaian. Falamma, ya, kemudian insarafa, ketika selesai, ya, ada yang memukul dengan baju, dengan tangan, dengan sandal. Ya. Qala ba'dul qaum, berkata sebagian yang lain, akhzakallah, ya, semoga engkau dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi datang orang mabuk, udah mabuk berat, Nabi nyuruh pukul nih orang mabuk. Ada yang pukul pakai tangan, ada yang pukul pakai baju, ada yang pukul pakai sendal, lepok. Pokoknya biar dia jerah, biar dia gak mabuk-mabukan lagi. Nah, setelah mukul semuanya, ya, ada yang mukul, setelah dipukul dia mabuk, terus ada yang berkata dari sebagian yang lain, apa dia bilang? Akhzakallah, semoga Allah menghinakan engkau. Kemudian setelah ngomong gitu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, Nabi bersabda, la taqulu hakata. Jangan ngomong begitu. Enggak boleh ngomong begitu, ya. La tu'inu alaihi syaitan, ya. Jangan mendukung apa yang dilakukan oleh setan. Rawahu Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Pukul aja, Nabi nyuruhnya pukul. Nabi nyuruhnya pukul. Jangan kemudian nambah-nambahin. Semoga Allah menghinakanmu. Enggak boleh. Loh, itu apa namanya? Bisa jadi itu yang ngomong begitu malah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya gitu deh. Misalnya ada maling ketangkep, ya dipukulin aja udah kesian, dipukulin udah kesian. Kok sampai keluar nih kata-kata verbal nih, penghinaan verbal. Wah, lebih kesian lagi. Itu ibarat jatuh ketimban tangga, ya. Kata-kata ini menyakitkan. Memang
Al-lisan kasyayf. Lisan ini, kata-kata ini bagaikan pedang. Bapak kalau kena pedang beneran di tangan misalnya, pedangnya kena golokas, itu lukanya paling sebulan kesembuh, Pak. Tapi kalau kena tajamnya lisan, itu bisa 7 turunan itu, Pak. Ya, ini kita diomongin gak enak sama orang, itu ingat bisa sampai 7 turunan itu. Kita ceritain itu dulu bapak masalah orang, kita ceritain ke anak kita. Karena kita cerita ke cucunya, karena cucunya cerita lagi sampai 7 turunan bisa. Kalau udah kena tajamnya lisan, tajamnya pedang nggak seberapa, paling sebulan luka itu udah sembuh. Tapi kalau tajamnya lisan, ya hati-hati sama lisan itu. Ya, Nabi melarang itu. Nabi nyuruh pukul, ya udah pukul aja, nggak usah kemudian sampai menghinakan. Ini kan menghina. Semoga Allah menghinakan engkau. Padahal Allah itu Maha Pengampun, tapi lisannya dia mengatakan bahwa semoga Allah menghinakan. Wow, hanya Nabi melarang itu. Nabi gak boleh melarang itu. Hati-hati dengan lisan. Ya, padahal udah ada pagernya 2, Pak. Ada gigi sama bibir, 2 pagernya. Tapi yang keluar masih enteng aja, masih enak. Nah sekarang tambahan lagi, lisan itu ketambahan sama jempol. Ketika kita nge-share apapun itu sama dengan ngomong gitu. Ya, kita ngetik Allahu Akbar, yang kita tulis di WA itu Allahu Akbar gitu. Padahal yang ketik jari, sama itu. Ya. Kalau ngetik nge-share kebaikan, ya diganjar baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nge-share hoax atau kebencian, ya ada dosanya. Dosa jempol. Hati-hati sama dosa jempol. Ibu-ibu mah gaweaan itu ya. Apa sama Bu? Ya. Gaweaan ke medsos ya Bu. Tuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, penting banget untuk menutupi aib sesama muslim dan gak boleh menyebarluaskan. Aib sesama muslim saja ditutupi, apakah lagi aib kita sendiri. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mari sama-sama kita tutup kita dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Nanti sesi tanya jawabnya kita habis sholat aja kalau ada yang ngobrol nanya ya. Udah Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an